Halo semuanya, dan selamat datang di sesi penelusuran kita hari ini. Langsung aja ya, pernah nggak sih kepikiran kalau bentang alam sebuah kota itu sebenarnya menyimpan rahasia besar? Nah, hari ini kita bakal membedah habis-habisan rahasia geologis dan sejarah yang tersembunyi di balik kota Malang. Kalau Anda merasa udah paham banget soal wilayah ini, siap-siap aja buat terkejut. Kita bakal lihat gimana kekuatan alam yang luar biasa dahsyat secara harfiah membentuk salah satu peradaban paling epik di Nusantara. Oke, mari kita selami hal ini. Ada satu anggapan yang sering banget kita dengar. Daerah pedalaman itu biasanya terisolasi, tertinggal, atau pembangunannya lambat kalau dibandingin sama daerah pesisir, ya kan? Tapi nyatanya, Malang benar-benar mematahkan mitos tersebut. Wilayah ini bukan sekedar daerah pedalaman biasa loh. Malang justru menjelma jadi pusat inovasi dan peradaban yang super maju dan sangat berpengaruh di masanya. Untuk ngulik lebih dalam, rute penelusuran kita hari ini udah jelas nih. Kita mulai dari mematahkan mitos daerah pedalaman, lanjut ngebahas misteri Danau Purba Malang, terus melihat wujud benteng alamnya, menelusuri jalur strategisnya, sampai akhirnya melihat gimana 5 kerajaan besar saling berebut taktik di sini. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, mematahkan mitos daerah pedalaman dan melihat gimana Malang justru jadi titik inovasi budaya. Pertanyaannya, gimana ceritanya daerah yang terkurung daratan bisa jadi sekeren itu? Nah, buat ngejawab ini, sejarawan Arnold Toynbee di tahun 1988 punya kerangka berpikir yang pas banget, namanya teori challenge and response atau tantangan dan respons. Jadi gini, masyarakat purba yang tinggal di Malang itu dihadapkan pada lingkungan alam yang lumayan keras. Tapi alih-alih nyerah, mereka justru meresponsnya dengan cerdik. Setiap berhasil mengatasi satu tantangan alam, muncul tantangan baru dan mereka sukses menaklukkannya lagi. Siklus tanpa henti inilah yang bikin masyarakat Malang terus berinovasi dan berjaya. Lanjut ke bagian kedua. Kita bakal mundur jauh ke masa lalu untuk memecahkan misteri Danau Purba Malang dan evolusi geologisnya. Coba deh Anda bayangin, kita lagi berada di kala Pleistosen, jutaan tahun yang lalu. Semuanya bermula dari letusan super eksplosif sebuah gunung api stratopurba. Saking dahsyatnya, puncaknya hancur lebur dan ninggalin cekungan alias kaldera raksasa. Nah, pelan-pelan cekungan ini keisi air hujan dari lereng gunung dan berubah jadi rawa serta danau purba yang luas banget. Seiring berjalannya waktu, aliran lahar vulkanik dan proses pengeringan dari Sungai Berantas ke arah selatan, ibaratnya kayak nyabut sumbat bak mandi, mengeringkan danau ini dan menyisakan dataran tinggi yang luar biasa subur. Fenomena alam ini mengantarkan kita ke bagian ketiga, benteng alam dikelilingi gunung. Dataran subur tadi akhirnya ngebentuk semacam cawan raksasa pengaman peradaban. Ini dia poin yang paling krusial. Malang itu ibarat dasar sebuah mangkok raksasa. Lebih tepatnya benteng alami yang temboknya tuh gunung-gunung beneran. Di utara berjejer Gunung Anjesmoro, Welirang, Arjuno, dan Tengger. Di timur ada raksasa Gunung Semeru. Di tengah terbentang Gunung Kawi dan Puring. Di selatan dibentengi pegunungan Kapur Kendeng, dan di barat dijaga ketat oleh Gunung Klut yang aktif. Jadi kebayangkan, dataran bekas danau ini benar-benar terkurung rapat jadi benteng alam yang super aman. Tapi tunggu dulu, masuk ke bagian keempat. Jalur akses strategis. Walaupun tertutup, benteng alam ini nyatanya punya celah-celah penghubung rahasia. Yang bikin makin takjub, celah di antara gunung-gunung raksasa tadi tuh ngebentuk tepat 5 jalur perlintasan strategis. Ada jalur purba di utara, timur, selatan, dan barat yang udah ramai dilewati sejak zaman Hindu-Buddha buat pergerakan militer maupun ekonomi. Oh ya, perhatikan. Ada satu jalur lagi lewat Pacet. Ini tuh rute ekstrim yang jarang banget dilalui. Mungkin cuma buat mereka yang nyalinya benar-benar tebal. Nah, dari kelima jalur tadi, jalur Lawang di posisi utara ini adalah urat nadi yang paling vital. Kenapa? Karena inilah jalan tol utamanya orang zaman dulu dari pedalaman Malang buat menuju laut. Tepatnya pelabuhan di Pasuruan dan pelabuhan Ujung Galuh di Surabaya. Saking menggiurkannya jalur ini secara ekonomi, Prasasti Kanisitiden dari tahun 1317 Saka nyatat adanya pajak kuno yang disebut Jalang Pelawang, semacam retribusi jalan gitu. Jadi udah jelas ya, siapa yang menguasai rute ini, dia yang pegang kunci ekonomi dan militer kerajaan. Dan fakta tadi membawa kita ke bagian kelima, 5 kerajaan penguasa Malang. Kita bakal membedah gimana manuver manusia memanfaatkan kondisi geografis yang ekstrim ini demi kekuasaan. Dataran yang subur sekaligus terlindungi rapat ini otomatis jadi semacam papan catur raksasa buat para penguasa kuno Nusantara. Kalau kita lihat lini masanya, perebutan wilayah ini berlangsung selama berabad-abad. Mulai dari kerajaan Kanjuruhan di abad ke-8, Mataram di era Empu Sindok,
Berdirinya Tumapel di 1222, lanjut ke Kabupaten di abad ke-14, sampai pertahanan terakhir Sengguruh di 1545. Kelima kerajaan ini sama-sama mengincar keistimewaan taktis benteng alam Malang. Mari kita bedah taktiknya satu-satu. Kerajaan paling tua Kanjuruhan main cerdik dengan mojok di timur Gunung Kawi, menggunakan aliran Kali Metro sebagai parit pertahanan alaminya. Terus, waktu Empu Sindok mindahin pusat kerajaan Mataram, dia udah ngekalkulasi kalau Malang ini cocok banget dijadikan Teluk Balbasis. Maksudnya, ini adalah tempat ngumpet paling aman buat mundur dari musuh dan ngumpulin kekuatan lagi. Taktik geografis ini loh, yang nantinya juga dipakai oleh tokoh-tokoh besar seperti Pangeran Diponegoro untuk memulihkan diri. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan seberapa mahal harga wilayah ini sampai bisa memicu perang perebutan kekuasaan. Ada satu semboyan terkenal berbunyi Panjalu Jayati, yang artinya Kediri menang. Kalimat epik ini dipahat di Prasasti Antang, cuma buat nandain batas garis kekuasaan mereka di Gunung Kawi. Tapi ya, keangkuhan itu hancur lebur waktu Kediri harus ngelan kekalahan tragis di tahun 1222 pada pertempuran legendaris Palagan Ganter. Dari sisa-sisa pertempuran Gaunter itulah Tumapel lahir. Yang menarik adalah pergeseran strateginya. Di masa awal, Tumapel ini main aman. Orientasinya ke dalam dengan ngebangun pertahanan dari Sungai Brantas, Bango, dan Amprong. Tapi begitu Raja Wisnuwardana naik tahta, dia langsung mengubah total gaya permainannya. Dia pindahin pusat kerajaan ke utara di Singosari. Targetnya jelas, orientasi eksternal. Dia pengen mendominasi jalur lawang tadi biar dapat akses langsung ke laut, demi ambisi mengintegrasikan Nusantara. Maju ke era keemasan Majapahit, Malang tetap jadi aset yang super penting. Wilayah ini dipegang oleh kerajaan bawahan bernama Kabalan, di lereng Bukit Buring. Dan coba tebak, siapa yang dipercaya buat ngurus tanah sepenting ini? Kusuma Wardani, sang putri mahkota yang jadi penerus langsung dari raja paling top Majapahit, Hayam Wuruk. Kebayangkan betapa vitalnya benteng alam ini sampai harus dipegang langsung oleh calon ratu kerajaan paling besar di Nusantara? Tapi pada akhirnya, semua epik pasti ada bab penutupnya. Menjelang akhir era Hindu-Buddha, ekspansi Kesultanan Demak makin meluas. Nah, di momen kritis inilah, Sengguruh mengambil peran dramatis sebagai benteng pertahanan terakhir. Mereka mundur jauh ke pedalaman, mojok di pegunungan Kapur Kendeng Selatan yang terpencil, dan berlindung di balik Sungai Brantas. Geografi yang ekstrim inilah yang bikin Sengguruh bisa bertahan dengan sangat alot, sebelum akhirnya benar-benar takluk pada tahun 1545. Jadi dari sebuah kawah gunung berapi purba, jadi danau raksasa, mengering jadi tanah super subur, sampai berevolusi jadi papan catur berdarah 5 kerajaan besar. Alam itu bukan sekedar latar belakang, teman-teman. Alam adalah aktor utamanya. Dan ini ninggalin satu pertanyaan buat Anda semua. Gimana dengan kota Anda sendiri? Jangan-jangan, selama ini ada sejarah besar yang diam-diam dibentuk oleh gunung, sungai, atau bentang alam di sekitar rumah Anda tanpa Anda sadari. Coba deh dipikir-pikir lagi. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita hari ini. Sampai ketemu di penelusuran seru berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.